Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas sekilas ya mengenai saham-saham properti, karena kan kata orang-orang nih, setelah era batu bara selesai, dilanjut sektor properti dan otomotif. Alasan logiknya seperti ini, ketika para pengusaha batu bara ini sudah pada banyak duitnya lari kemana? Lari ke mobil dan juga rumah, gitu kan ya kira-kira. Nah, makanya kita akan bahas sekilas saja mengenai 5 saham properti ya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini. Silahkan teman-teman download ebook kami, karena kami sudah menulis ebook yang berisi saham, di mana ada 5 saham yang menurut analisa kami masih kategori undervalue. Untuk mendapatkan e-booknya, teman-teman tinggal klik linknya dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Oke, ini adalah update kinerja emiten properti. Kita ambilkan datanya per tanggal hari ini ya, 1 Desember 2022 untuk pergerakan harga sahamnya dan juga kinerjanya. Kinerjanya kita ambilkan di posisi kuartal 3 2022. Yang pertama ada emiten PWON ya, atau Pakuan Jati. Pakuan Jati sepanjang tahun 2022 ini harga sahamnya termasuk volatile ya, dan kalau kita hitung secara year to date, harga sahamnya baru naik 2,16%. Secara rasio di harga sekarang di 474 menunjukkan level PBV 1,3 kali dengan PI rasio 14 kali. Sekarang kita lihat kinerja dari PWON itu sendiri ya. Per kuartal 3 2022 dari sisi pendapatannya naik 18% ya, alias naik secara year on year ya, dari 3,7 triliun menjadi 4,4 triliun, naik 18%. Di sisi laba bruto naik 36%. Kemudian di sisi laba bersihnya ini juga naik 65%, dari 721 miliar menjadi 1,1 triliun rupiah. Oke, saham kedua yaitu Bumi Serpong Damai atau saham dengan kode emiten BSD. Ini juga salah satu emiten properti yang cukup terkenal di bursa kita ya. Nah, untuk BSD sendiri kalau kita melihat secara year to date ya, di harga 935 penutupan tanggal 1 Desember ini ya. Ini secara year to date menunjukkan harga sahamnya masih turun 7% ya, minus 7,4%. Secara rasio saat ini menunjukkan level PBV 0,6 kali dengan PI rasio 16 kali. Oke, sekarang kita lihat kinerja dari BSD ini sendiri. Di sisi pendapatan terjadi kenaikan ya secara year on year, dari 5,1 triliun rupiah menjadi 7,1 triliun rupiah. Di sisi laba kotor pun ada kenaikan nih, kenaikan 35%, dari 3,3 triliun menjadi 4,4 triliun rupiah. Kemudian di sisi laba bersih, nah laba bersihnya sayangnya mengalami penurunan ya, di mana di tahun kemarin posisi kuartal 3 laba bersihnya 930 miliar. Saat ini kuartal 3 tahun ini laba bersihnya menjadi 918 miliar atau minus 1,3%. Oke, selanjutnya saham ketiga yaitu Pura Delta Lestari atau Demas ya. Nah, Demas ini kalau kita lihat sepanjang tahun 2022 ini juga termasuk volatile, tapi sebenarnya tidak terlalu volatile sih, hanya bergerak di antara level 160 sampai 180 rupiah saja ya. Nah, secara year to date ya, harga saham Dimas ini masih minus ya, minus 14,6% ya, di harga 163 ini minus 14,6%. Secara valuasi untuk PBV menunjukkan level PBV 1,3 kali dengan PI rasio 7 kali. Sekarang kita lihat kinerja posisi kuartal 3 2022 ini, di mana di sisi pendapatan mengalami penurunan ya. Pendapatannya turun 3,9% dari 1,3 triliun di tahun 2021 kemarin menjadi 1,2 triliun di tahun 2022 ini, posisi kuartal 3-nya. Kemudian di sisi laba kotornya ini terjadi kenaikan ya, dari 739 miliar menjadi 881 miliar, naik 19,2% secara year on year-nya. Kemudian untuk laba bersihnya ini juga mengalami kenaikan ya, kenaikan 21% dari 634 miliar untuk posisi kuartal 3 2021 menjadi 767 miliar untuk posisi kinerja kuartal 3 tahun 2022 ini.
Oke, saham selanjutnya adalah saham BES ya, atau saham BEST, Bekasi Fajar Industrial Estate. Nah, saham BES ini sempat menjadi perbincangan investor terutama di bulan Agustus September kemarin karena rally-nya cukup signifikan dari level sekitar Rp100 menjadi Rp180 ya, hanya dalam waktu beberapa bulan. Jadi hampir naik 100% atau hampir naik satu bagger, dan ini menjadi pembicaraan seluruh investor ya, hampir pembicaraan seluruh investor di bursa kita ya, karena naik di antara saham-saham properti lainnya yang belum naik, BES ini naik sendirian seperti itu. Dan akhirnya di bulan Oktobernya sempat mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat secara year to date untuk harga sahamnya, walaupun turun di bulan Oktober ini, sebenarnya secara year to date masih naik 24,1% ya. Di harga Rp139 per tanggal 1 Desember ini menunjukkan level PBV 0,3 kali dengan PI rasio 10 kali. Sekarang kita lihat kinerja dari BES di posisi kuartal 3 2022 ini. Dimana dari sisi pendapatan ada kenaikan yang signifikan nih. Pendapatannya naik dari 100 miliar menjadi 406 miliar, naik 246%. Ya, ini secara year on year ya, tahunannya. Kemudian di sisi laba bruto ini juga naik dan kenaikannya lebih signifikan lagi. Dari 50 miliar rupiah menjadi 252 miliar rupiah atau naik 402%. Kemudian di sisi laba bersihnya ini juga naik dan naiknya signifikan. Kenapa? Karena dari rugi menjadi positif ya. Kuartal 3 tahun 2021 kemarin BES masih membukukan rugi 90 miliar dan di kuartal 3 2022 ini BES akhirnya membukukan laba bersih 94 miliar. Artinya naik sekitar 204% dari rugi 90 miliar menjadi laba 94 miliar. Oke, selanjutnya saham yang tidak kalah menariknya ya untuk saham properti di tahun ini, yaitu saham MDLN atau Modern Land Realty. Ya, dimana per tanggal 1 Desember ini harga saham MDLN ditutup di level Rp99 ya. Kalau kita lihat secara year to date-nya harga saham MDLN sudah naik 33%. Secara rasio masih menunjukkan PBV 0,3 kali dengan PI rasio 4 kali. Dan MDLN ini juga salah satu saham yang banyak diomongkan market di tahun ini ya. Kenapa? Karena ini sempat menjadi saham yang tertidur ya. Tertidur di level 50-an, bahkan disuspend, habis itu suspendnya mulai dicabut, kemudian harga sahamnya bisa bangun lagi dari level 50-an ya, dan sekarang sampai di level Rp99. Nah, sekarang kita lihat kinerja dari MDLN itu sendiri ya. Di sisi pendapatan ya, pendapatan dari MDLN ini juga mengalami kenaikan. Di tahun 2021 posisi September total pendapatannya 578 miliar. Kuartal 3 tahun ini pendapatannya naik 6,3% menjadi 614 miliar. Kemudian di sisi laba brutonya pun juga mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan sebesar 10,2% dari 314 miliar menjadi 346 miliar rupiah. Kemudian di sisi laba bersih ini juga mengalami kenaikan dan kenaikannya signifikan. Kenapa? Karena posisi kuartal 3 di tahun kemarin MDLN masih membukukan rugi 460 miliar. Posisi kuartal 3 tahun 2022 ini akhirnya MDLN mampu membukukan laba 234 miliar rupiah atau naik 151%. Oke, itu tadi sekilas mengenai 5 saham properti ya, yang katanya sih dan harapannya di tahun 2023 nanti itu menjadi tahunnya properti. Nah, kira-kira dari 5 saham ini Anda punya yang mana saja nih? Dan kira-kira yang menarik yang mana untuk kita bahas lebih detail lagi ya. Oke, tuliskan komentar Anda dalam kolom komentar di bawah ini ya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.